Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala al-Mustafa habibana Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa habibana Muhammad alaihi salam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa setanah air yang kami hormati. Kecanggihan teknologi telah mengantarkan kita memasuki era digitalisasi. Hanya perlu menggerakkan ujung jari, kita bisa mendapatkan dan berbagi informasi. Tinggal like, subscribe, follow and share. Namun hadirin, tidak dapat kita pungkiri, kecanggihan teknologi dapat mendegradasi nilai-nilai kultur dan religi. Kecanggihan teknologi membuat derasnya arus globalisasi yang mengancam kelestarian budaya asli. Kecanggihan teknologi juga membuat galaunya masyarakat, pemuda dan pemudi. Jika tak pandai memilah informasi, akan terseret paham liberalisasi, Terjatuh pada pendangkalan akidah, terkontaminasi virus radikalis, bahkan terjebak pada jaringan teroris. hadirin, maraknya terorisme dan konten sesat yang mengacaukan masyarakat harus diimbangi dengan dakwah digital berpaham moderat. Masyarakat harus diproteksi Agar tidak mudah terkontaminasi. generasi milenial harus diedukasi. Agar tidak mudah terprovokasi. Untuk itu, dakwah digital di era milenial adalah judul syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah ada di antaramu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 4 halaman 22 menjelaskan kata minkum dalam ayat tadi bermakna bayadiyah, sehingga berdakwah adalah tugas seluruh umat Islam. Sedangkan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain juz 1 halaman 53 menjelaskan kata minkum dalam ayat tadi bermakna ba'diyah, sehingga berdakwah hanyalah tugas orang-orang tertentu saja. Kedua pendapat tersebut, hadirin, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 210, sesuai dengan kondisi saat ini, bahwa seluruh umat muslim wajib berdakwah sesuai kemampuannya. Namun umat Islam harus membentuk kelompok khusus berdakwah agar terhindar dari informasi yang salah di zaman yang penuh fitnah. Selanjutnya, Syekh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim juz 3 halaman 137 menjelaskan kalimat yad'una ilal khair ay ittiba'ul Qur'an wa sunnati. Menyeru kepada kebajikan adalah mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dipilihnya kata yad'una menurut Quraisy Shihab karena mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah haruslah dengan ajakan yang baik, tidak memaksa, tidak mengintervensi, dan tidak mengintimidasi. Selanjutnya, ya'muruna bil ma'ruf ay bi ta'ati rabbihim wa yanhauna 'anil munkar ay an maksiyati rabbihim. Menyuruh kepada yang ma'ruf adalah berbuat taat kepada Tuhan, mencegah dari yang mungkar ialah melarang bermaksiat kepadanya. Demikian dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Bil Ma'thur juz 3 halaman 717. Hadirin, dipilihnya kata yad'una menurut Sayyid Qutb karena mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah haruslah dengan ajakan yang baik, serta pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun sayang hadirin, di era milenial ini bangsa kita masih terus diuji dengan berbagai kejahatan di dunia maya dan dunia nyata. Maraknya ujaran kebencian di sosial media, menjamurnya penistaan agama, bahkan para dai dan ulama tak luput dari serangan hoax di dunia maya dan serangan benda tajam di dunia nyata. Hadirin, seorang ulama di Indramayu beserta keluarganya dibacok dengan sadis hingga mereka kritis. Penusukan terhadap ketua MUI di Banyuwangi, bahkan yang lebih memilukan lagi, penembakan terhadap ulama di Tangerang hingga nyawanya melayang. Nastaghfirullah. Hadirin, ini tidak seharusnya terjadi dan terulang berkali-kali karena ulama adalah pewaris Nabi. Jika kita hina dan sakiti akan mengundang murka ilahi. Inilah yang ditegaskan dalam hadis qudsi, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. siapa saja yang memusuhi waliku,
maka aku telah mengumumkan perang pada dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan demikian hadirin, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus menindak tegas siapapun yang menyakiti para dai. Setuju? Hadirin, bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya pun ujian dakwah dai masih terus terjadi. Konten ceramah dai diedit dan diganti sehingga masyarakat salah memahami. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, Para dai dituduh anti NKRI Anti Pancasila dan penista agama. Na'udzubillah. Oleh karena itu, sudah saatnya para dai dan ulama untuk aktif berdakwah di sosial media, meluruskan pemahaman umat lewat konten ceramahnya, menyelesaikan persoalan masyarakat lewat tulisannya, memotivasi generasi lewat quotes kreatifnya, sehingga kita umat Islam tercerahkan dan tidak salah jalan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka yang berdakwah untuk Islam, itulah yang beruntung. Lalu, bagaimanakah metode berdakwah di era milenial ini? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Sadaqallahul azim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, kalimat ud'u dalam ayat tadi adalah perintah yang bermakna dallun nas wa arsyidhum, serulah dan tunjukilah manusia. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 6 halaman 774, ada 3 metode berdakwah sesuai sasaran dan tujuan. Pertama, bil hikmah, jika yang didakwahi kaum intelektual dan cendekiawan. Bil hikmati, ay wada'i syai'i fi mawdi'ihil munasibi. Hikmah adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya, yakni bijak dalam mengajak sehingga mendatangkan maslahat dan terhindar dari mudarat. Demikian
dijelaskan oleh Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi dalam tafsir Asy-Sya'rawi juz 13 halaman 8283. Kedua, bil mau'izah, jika yang didakwahi masyarakat awam. Al mau'izatil hasanah ay al qaulir raqiq. Mau'izatil hasanah adalah perkataan halus yang berisi nasihat-nasihat. Ketiga, jidal ahsan, jika yang didakwahi penganut agama lain. Wajadilhum billati hiya ahsan ay tarfiqu bihim bihusnil khitab, berlemah lembutlah kepada mereka sehingga terhindar dari kekerasan dan umpatan. Demikian dijelaskan oleh Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 14 halaman 161. Hadirin, ketiga metode ini menjadi dasar bagi para dai untuk berdakwah di era milenial ini. Dai harus berhati-hati berkomunikasi serta harus menggunakan teknologi sesuai dengan undang-undang IT. Dai harus berdakwah dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Jangan memprovokasi agar tidak tersandung undang-undang IT. Jangan menjustifikasi agar tidak dibenci. Jadilah dai yang dihormati karena keteladanannya, segani karena keilmuannya, dan digemari konten dakwahnya. Marilah dai, pahamilah IT, berdakwalah tanpa provokasi, maka kontenmu akan digemari dan dirimu akan dicintai, dihormati. Sebagai kesimpulan, pertama, pesatnya perkembangan teknologi membuat konten ekstremisme dan radikalisme menyebar ke seluruh lini, sehingga dakwah digital harus hadir membentengi masyarakat dan generasi. Kedua, perjuangan dakwah tidaklah mudah. Di era milenial ini, dai harus berhati-hati berkomunikasi serta harus mematuhi undang-undang IT. Ketiga, pemerintah sebagai pemegang kendali, mari dukung dan lindungi para dai agar dakwahnya menggema ke seluruh penjuru negeri. Jika ketiga hal ini terrealisasi, insya Allah bangsa ini akan damai, penuh toleransi, jauh dari terorisme dan radikalisasi. Sekian syarahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.